Berpinang-cita Pusaka Melayu akan nasib Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak Edi Susanto Ritonga ST selamat sukses reses 3 tahun sidang 1 tahun 2024 hingga 2025. Praksi Hanura Dapil Sumut 6 Labuhan Batu Utara Labuhan Batu Selatan tanggal 18 hingga 27 Juni 2025. Hadir beserta rombongan di tengah-tengah warga masyarakat Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Pak Camat Panai Tengah menyampaikan kata sambutan di tengah warga masyarakat yang hadir, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Edi Susanto Ritonga ST dan juga selamat datang Bapak Ibu Saudara di acara reses. Demikian juga kata sambutan Ibu Lurah Labuhan Bilik Sri Murni Nasution AMK, ucapan terima kasih kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan reses. Kedarah kita di Kelurahan Labuhan Bilik, beliau banyak bantuan kepada kita berbagai hal sepertinya lampu dan bangunan rapat beton di beberapa titik dan lain-lain sebagainya. Kemudian masuklah kata sambutan arahan maupun bimbingan untuk di bidang kemajuan acara reses pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025. Acara reses tersebut diselenggarakan di halaman kantor pos Labuhan Bilik dimulai sekitar jam 2.30 WIB. Atas kehadirannya Bapak Edi Susanto Ritonga ST disambut hangat oleh warga masyarakat Kelurahan Labuhan Bilik. Demikian juga yang dihadiri Kepala Desa Pasar 3 Zulkarnain, Ketua PKK Kecamatan Panai Tengah PKK Kelurahan Labuhan Bilik, dan Camat Panai Tengah Arif Sahputra Budiman SH Kanit Panai Tengah Daramil 04 Labuhan Bilik, Kapus Labuhan Bilik Irma Suryani SKM, Ketua MUI Panai Tengah Lurah Labuhan Bilik Sri Murni AMK bersama stafnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta tokoh kepemudaan. Atas kedatangan Pak Edi Susanto Ritonga ST, warga masyarakat rasa bangga di mana beberapa tahun yang lalu beliau hadir ke daerah Kecamatan Panai Tengah tersebut. Keluhan warga berupa bantuan seadanya, di mana atas kedatangan Bapak Edi Susanto Ritonga ST kembali warga mengusul kembali berbagai hal. Semoga dengan harapan warga Kelurahan Labuhan Bilik dapat kiranya terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh warga. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Bakti Raja Harahap mengabarkan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'il hajat وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا قاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا محول الأحوال حول حالنا في أحسن الأحوال. اللهم يا الله يا محول الأحوال حول حالنا في أحسن الحال يا رب العالمين.
اللهم اجعل جمعنا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا يا رحيم من بعده تفرقا مقسوما واهدنا وبارك لنا إلى صراطك المستقيم اللهم يا رحمن يا رحيم يا Tuhan kami, jadikanlah acara reses kami ini acara yang diberkahi oleh-Mu ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin, dan jadikanlah Bapak Dewan Bapak Edi Susanto Rito KST ya Allah amanah dalam mengemban tugas beliau dan mendengarkan segala semua keluhan-keluhan masyarakat khususnya di Labuan Batu ini ya Rabbal Alamin. Berkahilah pertemuan kami ini, pertemuan yang Engkau ridhai ya Rahman. Panjangkanlah umur beliau, kemudian berikanlah amanah kepada beliau mengemban tugas sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Amin ya. Telah saya sampaikan, kedua pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua MUI Panai Tengah Bapak Ustaz Jawaruddin Nasution. Yang keempat, kata sambutan dari Bapak Camat. Yang kelima, kata sambutan dari Bapak Dewan. Yang keenam, sesi tanya jawab dari 3 sesi, masing-masing sesi 3 orang. Yang ketujuh, penutup oleh Bapak Dewan yang sengaja datang ke tempat kita pada siang hari yang berbahagia ini. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Susanto Rito, Dewan Perwakilan Sumatera Utara dari Partai Hanura. Yang saya hormati Ibu Mbak Nur. Yang saya hormati Bapak dari Polsek atau Pak Kanit. Yang saya hormati dari Datramil atau Magilu. Yang saya hormati Ketua MUI Panai Tengah. Yang saya hormati ada di sini Kepala Desa Semerdeka, anak Ibu Altus. Yang saya hormati Ketua PKK Panai Tengah. Yang saya hormati ada di sini Ibu Sekur. Dan saya hormati para camping. Para camping yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa berhadir di sini. Alhamdulillah senantiasa kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bulan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan yang cukup tinggi sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita mengenalkan sahabatnya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Edi Susanto bersama di kelurahan Sekromah ini. Begitu juga kepada seluruh tamu undangan saya mengucapkan selamat datang pada hari ini. Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya bersyukur bisa bersama-sama kembali lagi di sini, walaupun sebentar ya kan, bisa berjumpa sama kawan-kawan saya. Ini rata-rata kawan-kawan saya yang kenal sama Pak Ustadz, Anda, yang semua di sini rata-rata keluarga. Sehingga pada hari ini kita semua di sini mempunyai keluarga, saudara. Tentunya kita tidak sungkan untuk meminta kepada saudara kita yang datang pada hari ini, jauh-jauh dari Kabupaten Labuan Batu, datang mengunjungi kita untuk kegiatan reses, untuk mendengarkan keluhan kita, untuk mendengarkan apa impian kita yang tentunya bisa nanti Bapak wujudkan dalam dunia pendidikan, kesehatan, pembangunan dan lain sebagainya. Tentunya itu harapan kita, di mana juga pemerintah Kabupaten Labuan Batu berkomitmen untuk mempunyai misi membangun
Desa Menata Kota. Tentunya kita ini selama 5 tahun ke depan ini kita berlomba-lomba untuk membangun kelurahan kita ini seperti kelurahan pikiran-pikirannya betul-betul untuk membangun kelurahan kita ini. Kami hanya bisa mendengar dan membawa ke kabupaten, dan juga beliau ini Pak ini juga membawa ke provinsi, sehingga apa yang menjadi visi misi bupati itu bisa terlaksana 5 tahun ini secara bertahap tentunya. Saya meminta dukungan, doa-doa Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira ini yang disampaikan, kurang lebihnya mohon. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Babin Kapitnas, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati Ibu Kapus, Ibu Ketua Penggerak PKK Kelurahan Labuan Bilik, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat Kelurahan Labuan Bilik, dan yang saya sayangi di sini ibu-ibu perwilitan Kelurahan Labuan Bilik. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di kelurahan atau di lapangan Kelurahan Labuan Bilik, yaitu di depan kantor pos Kelurahan Labuan Bilik, dalam rangka acara reses anggota Dewan DPRD dari Partai Hanura, yaitu Bapak Edi Susanto. Saya di sini banyak-banyak berterima kasih banyak kepada Bapak, karena di sini saya sudah 3 kali yang dikunjungi Bapak reses di sini, yaitu insya Allah semua yang kami minta dari kelurahan ini semua terkabul, yaitu terima kasih Pak, Bapak sudah memberikan atau mengabulkan ini jalan, membangun jalan, yaitu di Pajaikan, Beronjongan, baik Beronjongan yang di depan kantor polisi terlaksana dengan baik dan bagus. Alhamdulillah. Di sini kami juga nanti mana tahu dari masyarakat saya ada usulan-usulan atau aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat saya, mohon juga Bapak berkenan mengabulkannya. Dan satu lagi saya ucapkan jangan bosan-bosan untuk reses ke Kelurahan Labuan ini untuk tahun depannya. Pak Rai dari partai mana kesini saya sangat senang Pak, dan masyarakat saya juga menginginkan acara reses ini membawa ini kami mengharapkan akan membawa kemajuan dan perkembangan untuk Kelurahan Labuan Bilik ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kecamatan Panai Tengah, Bapak Arif Saputra Budiman Hasibul Islam. Ini orang sini katanya Pak. Kemudian saya menjumpai ini apa? Ibunggah Kelurahan Labuan Bilik, Bu Sri Murni Setio. Ya. Kemudian saya menjumpai ini dari perwakilan dari Polsek Pak Kadit. Terima kasih, Presiden sudah. Kemudian ini ada Provinsi dari Koramil, terima kasih sudah datang. Kemudian saya menjumpai Bapak Turu ya, Kecamatan Panai Tengah. Terima kasih Pak. Kemudian seluruh bapak-bapak yang terdapat satu persatu orang kami, tokoh agama dan masyarakat yang muliakan. Kemudian saya menjumpai di ada Kapus, Puskesmas, Kecamatan, ada PKK, kemudian ada Camat. Terima kasih. Ada beberapa keluarga datang dari Sumatera, ada juga dari Jepang. Banyak keluarga yang hadir. Kemudian ini seluruh panitia, terima kasih banyak ini. Ya, dari unsur apa namanya, pemerintahan kelurahan, terima kasih. Dan ada beberapa yakni seluruhnya hadir ya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman atau masyarakat yang saya muliakan, yang berhadir. Yang pertama, saya tak lupa mari ucapkan janji kita, berharap kita semua mendapat seluruh kebaikan dan kemuliaan kehidupan yang dilimpahkan kepada kita, dikaruniakan kepada kita
dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ucap salawat dan salam kehadirat besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar berharap di dalam kehidupan kita sampai di akhir lahir nanti kita mendapat syafaat, dan terkhusus di akhir lahir kita ada di barisan Rasulullah. Bapak Ibu, saya kali ketiga datang ke khusus reses di wilayah Labuan Biru ini. Saya perhatikan ya, alhamdulillah ada kemajuan ya. Yang pertama, pidato awal dari waktu Bu Lurah pertama kali menjawab lurah dengan hari ini sudah sebagai lurah berjalan 3 tahun, alhamdulillah. Bolehlah naik kelas, boleh ya, naik kelas ya. Boleh. Tapi nggak tahu kelas yang dimana nantilah kita lihat. Karena kita tidak melihat prosesnya seperti apa, tapi kalau memang ada kemampuan, kenapa tidak? Dia pasti punya karir. Nah, kemudian saya hadir di sini. Kemarin memang benar ada beberapa program yang disampaikan di tahun 2021 ya. 21 ada beberapa alhamdulillah direalisasikan. Kemudian tahun waktu di pajak sini, nah itu juga ada beberapa. Ya, hari ini saya berharap tolong kita masukkan kepada saya seperti apa yang akan kita buat dengan bahasa dan mendukung program pemerintah tentang membangun desa menata kota. Kemudian program yang paling utama adalah Labuhan Batu Cerdas Bersinar. Nah, saya dari DPR Provinsi Sumatera Utara hadir ke wilayah kita ini, ingin mendengar apa yang bisa kita bawa untuk mencapai membangun desa menata kota, kemudian apa yang bisa kita capai untuk program cerdas bersinar tadi. Jadi tidak hanya cerdas bersinar di pendidikannya, tapi cerdas bersinar di kesehatannya, kemudian juga cerdas bersinar bagaimana tatanan ekonomi dan perekonomian masyarakat kita untuk jauh lebih baik dan meningkat lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi ini dapat sampaikan kepada kita. Kemudian satu hal perlu saya sampaikan, dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara kemudian tim berkolaborasi bersama dengan pemerintah Kabupaten Labuan Batu. Insya Allah terkhusus anggaran ini adalah anggaran Kabupaten Labuan Batu yang sudah kami lihat, kemudian insya Allah sudah akan kami putuskan nanti dengan tim pemerintah kabupaten, bahwasanya jalan lintas jalan lintasnya ya jalan Seraya Cendrowang itu Pak ya, jalan utama itu kalau tidak salah itu lebih kurang 4,7 kilo lagi, tapi tidak semua karena struktur jalan itu kita sesuaikan dengan struktur jalan nasional Pak. Jadi anggarannya memang cukup mahal. 1 kilometer itu mungkin bisa mencapai antara 6 sampai 7 miliar. Hanya saja dengan anggaran yang mahal itu kita berharap nanti bisa untuk efektif pembangunan itu dan daya tahannya itu jauh lebih baik. Kemungkinan Pak hanya 1 kilometer dulu Pak tahun ini Pak. Apakah kita mulai dari pulang kepada keputusan masyarakat kita? Tapi kalau saya pribadi menginginkan Pak, dari jalan beton kita sini pulang ke belakang Pak. Kalau saya berpikirnya ya, itu bukan dari channel garis ke sini, tapi saya akan usulkan sama pemerintah agar lebih cenderung kita mulai dari jalan beton kita ini pulang ke arah luar sana, ke arah Seraya. Saya akan usulkan itu. Kemudian di beberapa titik jalan beton ini nanti saya juga sedang berpikir mengusulkan kepada pemerintah. Memang ini sebenarnya Pak gawinya kerja kabupaten ini Pak. Tapi bahasanya Pak, saya anggota DPR provinsi, tapi dapil saya kan ini. Kan tidak ada salahnya saya berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwasanya hasil dari reses saya ini masyarakat
wilayah pantai, masyarakat pesisir menginginkan bukan kasih duit itu. Kalau kasih duit mungkin aja saya kasih 50.000 atau 100.000, ya kan? Datang Bang Rahman dari pasar 3 duduk warung kopi beli rokok uang 100.000, nggak ada apa-apanya Pak. Tapi bagaimana caranya kami datang memberikan solusi kepada masyarakat untuk mempermudah akses perekonomiannya. Apa itu? Jalan. Mempermudah akses perekonomiannya. Apa itu? Mengembangkan wilayah-wilayah atau membangun wilayah-wilayah yang harus disentuh oleh pembangunan dari pemerintah. Misalnya jalan usaha tani, kalau ada misalnya di wilayah ini begitu. Jadi kalau hanya sekedar datang kumpulkan masyarakat kemudian kasih 50.000, kasih 100.000, ya pada akhirnya nggak jadi apa-apa Pak. Lebih bagus Bapak Ibu katakan saya, wah ini Susanto orangnya pelit, tak mau kasih duit, undang reses tapi kami pulang tak ada duit, tak ada dikasih sabunnya apa-apa, untuk beli bakso saja minta dikasihnya katanya. Iya memang, tapi saya berpikir secara global untuk kita semua yang ada di sini gitu. Saya berpikir bagaimana kita semua bisa dengan kehadiran saya, kemudian beberapa waktu yang akan datang ada manfaat guna baik dari pertemuan kita. Ini Pak, ini Bu. Syukur yang berhadir semua ini adalah orang-orang tua saya, yang saya yakini bahwasanya ini bisa menyampaikan hal yang positif ke tengah masyarakat. Ada beberapa poin lagi Pak, terkhusus lampuhan girik ini, bukan hanya sekedar kita kalau mau bangun jalan jalan semen ini gampang Pak, mudah, ada duitnya bisa bangun. Tapi apakah solusinya seperti itu? Tidak. Tapi bagaimana kita menjaganya? Beberapa tahun yang lalu 2021 ada lebih kurang 20 titik lampu saya bantu di sini Pak secara pribadi. 20 ya. Bersusah payah aparat pemerintah untuk menjaga, datang banyak tangan-tangan jahil katanya pukul itu tinggal berapa detik lagi habis Pak masyarakat ini. Jadi saya berharap kepada kita semua, orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir, ayolah apa yang kita bantu, apa yang kita bangun di wilayah lingkungan kita ini bersama-sama untuk dijaga, untuk bukan bagi saya tidak, karena saya akan pulang dari sini. Saya akan pulang ke rumah saya, dan saya pulang ke Aikanopan. Jadi apa yang ditinggalkan nanti di sini, apa yang kita bangun di sini, mari sama-sama kita jaga. Karena saya cenderung berpikir akan mendukung program pemerintah Kabupaten Labuan Batu, yaitu program membangun desa menata kota tadi. Jadi ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, orang-orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Pembuka dari saya mohon izin maaf sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak sudah berhadir, dan berharap masing-masing kita nanti dapat menyumbang buah pikiran terhadap kegiatan kita ini, sehingga setelah ini ada manfaat guna baik bagi kita semua. Terima kasih, mohon izin maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memberikan pandangan bagi kita, mulai dari Pak Ilyas, kemudian Bang Kasa, kemudian kita lagi Pak Budi, ya, saya lupa ingat 2009 ya. Kemudian sama sini Alasmi, kau udah ketemu sama aku waktu di Sain Suka tentang plasma, ya. Aku udah kasih pandangan, kita kasih paham kan tahu tentang seperti apa untuk mendapatkan plasma itu. Ya, jadi aku lihat sangat berhati-hati, makanya aku awali dengan berhati-hati juga. Ya, aku tidak takut untuk ditantang, tapi aku mau kita jujur dengan hati kita, bukan jujur dengan otak kita. Gitu, ya. Pak Ilyas, saya upayakan dalam tahun ini Pak, karena itu tadi termasuk daya dukung dengan program pasca cita dari Presiden, kemudian turun sampai ke daerah yang diluruskan dengan namanya ada program ketahanan pangan tadi, karena Bapak bilang di wilayah itu masih ada tanaman padi, ya. Saya upayakan dalam tahun ini, hanya saja nanti seberapa panjang ya dan analisa biaya anggaran untuk itu, saya udah coba hitung-hitung tadi, insya Allah masih ada. Ya,
Insya Allah masih ada dengan program apa namanya, jadi dengan bagus apa namanya, Asmi ya. Kenapa saya bisa pahami sampai anggaran dan saya bisa hitung seperti apa sehingga saya berbicara di depan masyarakat ada hal yang saya pastikan bisa dilaksanakan atau ada hal yang harus kita review ulang sampai di tahun mendatang gitu ya. Jadi tolong jangan samakan setiap DPR yang ketemu dengan Anda, dengan KUD, dengan ketemu dengan Abang ini di Susanto ya, harus memahami. Kemudian saya sampaikan Bapak Ibu, terkhusus masalah CSM yang disampaikan tadi, izin prinsip, kalian harus pahami juga yang dikatakan izin prinsip itu yang dimaksudnya itu seperti apa gitu. Pemerintah masa Pak Milwan memberikan izin prinsip kepada CSM seluas 1.600 hektar misalnya, tapi pernah nggak baca kita klausul apa yang di dalam izin prinsip itu ya, klausul apa yang ada di dalam izin prinsip itu, dan klausul apa yang bisa membatalkan izin prinsip itu ada, kita harus baca di sana gitu. Jadi kalau kita cuma jujur saja, saya mantan orang kebun ya, kalau daerah kita itu belum ada apa-apanya, saya tinggal dan bekerja ya sudah di level yang alhamdulillah tinggi, itu tempat orang yang lehernya dipotong tahun 2013 di Palembang. Saya kerja di sana dulu, makanya kalau untuk kebun ini saya pahami betul seperti apa dan siapa yang harus kita hadapi. Sudah, bukan hanya anggota DPR ya, si pemberi wewenang tadi juga harus kita pahami. Kalau nggak ada halangan dari Sabtu, Pak Milwan ada di sini, bicara ya, bicara dengan lantang, tuntut dia dengan lantang, suruh dia bertanggung jawab dengan lantang terhadap komitmen keputusan yang dia buat ya. Hari Sabtu dunia ya, hari Sabtu yang ada di sini, dan di sini juga tempatnya. Bukan maksud saya untuk menyambut kita dengan Pak Milwan, tidak sama sekali, tapi kita harus pahami klausul izin prinsip, bahasanya hanya prinsip, itu bukan menjadi satu keputusan harus menjadi kuasai oleh CSM. Izin prinsip klausul itu di situ apa saja yang harus kita baca ya, kan harus kita pahami. Belum tentu di izin makannya di dalam kebun itu ada namanya infak ya, 1.600 ya. Kalau memang alat bukti kita cukup, walaupun dia tanam, kita bisa kuasai karena terbukti ada juga kan dengan kasah yang dia bayar kan. Ini kan permainan yang dilakukan